수련. 누나 이거 야, 기수 들린 거 맞지? 어? Setelah sebelumnya Fan yang memutuskan untuk menjadi pengawal pribadi Minwo, kini di episode 3, Minwo terlibat masalah dengan arwah penunggu dari hutan Jeju. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Raimu kenal aku ya orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sang nenek yang sedang duduk bersantai sambil bercerita bersama Yeomji. Sang nenek menceritakan kisah tentang arwah penunggu dari hutan Jeju yang bernama Benjule. Diceritakan bahwa arwah Benjule mengabulkan setiap permohonan dari para perempuan lemah yang tidak punya pertolongan. Namun tentunya, arwah Benjule juga tidak memberikan pertolongan secara gratis. 꼭 치렀어야 했어. 자기 능력껏 내면 되는 거지. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan Minwo yang hendak berangkat untuk memulai mengajar sebagai guru di sekolah Yeomji. Ketika itu, Minwo memperkenalkan pengawal barunya kepada sang paman. 경원 하나 새로 고용했어요. 겨우 지금 저한테는 그 사람이 제일 믿을 만한 사람. Paman. Di sini sang paman pun kaget ketika melihat jika pengawal pribadinya merupakan pria ke-8. Diceritakan bahwa sewaktu paman dari Minwo masih muda, dirinya pernah ditolong oleh Fan dari serangan sang iblis. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun, ingatan dari Fan dan sang paman pun masih ada. 활성이 좀 약간 떨어져. 그 나이에 운전을 못해? 어? 쉬고 있어요. Di awal perkenalannya dengan beberapa siswa, nampaknya kurang berjalan baik. Mereka bersikap acuh, sebab mengetahui jika Minwo mengajar hanyalah alih-alih atas kekacauan yang pernah ia lakukan. 왜 왔어요? Ketika itu, Yeomji dengan gamblang meminta izin untuk membolos. 땡땡이야. 뭐? 아니 무슨 학생이 저렇게 땡땡이를 당... Namun bukan tanpa alasan. Tujuannya karena Yeomji hendak menemui sahabatnya yang sudah lama tidak masuk. Sahabat dari Yeomji bernama Sureon. Alasan dirinya tidak pernah masuk sekolah akibat ancaman yang dilakukan oleh pacarnya. Tak hanya itu, sang pacar dari Sureon merupakan seorang psikopat yang selalu melakukan kekerasan. Alasan Sureon patuh dan tidak melawan, karena sang pacar mengancam akan mempublikasikan beberapa foto saru dari Sureon. 왜 이렇게 순진하냐? Yeomji sebenarnya sangat ingin membantu, namun tak ada bukti satupun atas tindakan kejahatan yang dilakukan dari pacar Sureon. 누구한테 죽든 저 사진이 퍼져서 내... Yeomji yang merasa kebingungan dengan situasi tersebut, mencoba untuk meminta bantuan kepada Minwo yang mana merupakan guru di bagian bimbingan konseling. Namun di sini, Minwo menganggap bahwa hal tersebut sepele. Ia malah menyuruh Yeomji untuk melaporkannya kepada polisi. 남친한테 스토킹 당하고 있어요. 말하기 힘든 사정은 경찰관 만나서 얘기하고 증거가 없대요. 경찰이 개입하면 일만 Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sang paman yang menemui sang nenek. Di sini sang nenek pun ingat akan masa lalu yang mana sang paman pernah ditolong oleh Fan dari serangan sang iblis.
땅에서 최대한 멀리 도망가라. Tujuan dari sang paman menemui nenek karena ia khawatir jika Van akan melukai Minwo. Namun di sini, sang nenek menegaskan jika yang dapat melawan para iblis hanyalah Van. 두려운 겐가? 반이? 그때가 아가씨를 또 해칠까? Hal tersebut karena sang iblis tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Di sini sang nenek menyuruh agar sang paman dapat mempercayai Van untuk menjaga Minwo. 제 눈으로 보고도 겁에 질려만 있는. Di malam harinya, Minwo meminta Van agar tinggal di rumahnya. Tujuannya agar Minwo dapat dengan mudah meminta bantuan jika sewaktu-waktu sang iblis datang. 내일부터는 새 옷을 입고 다니고. Di sini sang paman juga meminta tolong kepada Van agar dirinya mau melindungi Minwo dari serangan para iblis. 당신을 믿어보기로 했어. 할 수 있는 건 아무것도 없으니까 도망치라고 했을 텐데. 겁이 없어진 거야? 아니면 겁이 없어진 거야? 나의 힘으로는 장영길 막지 못하니 엄미와 아가씨. 벌써 원정으로 풀렸어야 할 일이야. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Yeomji yang kembali menemui sahabatnya. Yeomji yang merasa jika tidak ada jalan lain, menyuruh sahabatnya untuk meminta bantuan kepada Benjule yang pernah diceritakan oleh neneknya. 억울한 사람들의 이야기를 들어주고. Suryeon yang benar-benar sudah putus asa, memutuskan untuk mengikuti saran dari Yeomji. 경험인 정성으로 죄를 올려 은줄레님을 모시고 Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Giovanni yang mencoba bertemu dengan Minwo. Di sini Giovanni menyamar sebagai Johan, dan berkata bahwa ia merupakan sepupu dari sang paman. Jiwa sosial yang dimiliki oleh Johan, membuatnya cepat berbaur dengan Minwo. Ketika Minwo sedang teler-telernya, di waktu tersebut Van datang. 스트레스 받아. 제주도가 너무 싫어 이거. Johan yang merasa kepo dengan Van, mencoba bertanya kepada sang paman. Diceritakan bahwa Johan mengetahui tentang takdir dari Minwo dan sang pria kegelapan. 근데 아까 그 검은 정장 입은 사람은 누구예요? 그 제가 바로 반일세. Karenanya, dengan berlaga sok asik, ia langsung menemui Van. Di sini Johan juga mengetahui jika Van bukan manusia seutuhnya. 그냥 왔는데 눈은 말고 청아해가지고. Di pagi harinya ketika Minwo terbangun, ia mengetahui jati diri dari Johan yang mana merupakan seorang pendeta. 너 진짜 사람이 너 진짜 아멘. Ketika Minwo hendak berangkat untuk mengajar, Johan meminta izin untuk mengikutinya. 누나 따라가면 뭔가 재미있는 일이 있을 것 같아서? Dalam perjalanan ke sekolah, Van merasakan akan kehadiran dari sang iblis. Karenanya, ia menyuruh Minwo untuk menghentikan mobilnya. 서세요. 짜증나. Sesampainya di sekolah, Minwo didatangi oleh Yeomji. Diceritakan bahwa akibat sarannya untuk menemui Benjule, kini sahabatnya mengalami kerasukan. Yeomji meminta kepada Minwo agar dirinya bersedia untuk menolong sahabatnya. Dengan ditemani oleh Johan, Minwo mencoba untuk pergi ke rumah dari sahabat Yeomji. Dengan memperkenalkan diri kepada sang ibu, Minwo dan Johan langsung menuju ke kamar dari Suryeon. 저는 수련이
아니, 학교 선생님. 집안이 난리도 아니죠. Di sisi lain, Van mengetahui akan kebangkitan dari arwah Benjule. 연아. Mengetahui jika Sureon memang kerasukan, Johan langsung memulai ritualnya. Namun nampaknya, kedatangan dari Minwo merupakan tujuan dari roh tersebut. Seketika itu, Minwo dan Johan dibawa ke hutan buatan dari Benjule. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda berambut putih yang menghantui Van. Terjebaknya Minwo dan Johan di hutan Benjule, dan kehadiran pria berambut putih mengakhiri episode 3. Nantikan episode selanjutnya di beberapa hari ke depan. Dan dari saya, wassalam.